Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uda Ardi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang kedua dan akan saya bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang memulai bisnis dengan jualan online. Rekan-rekan sekalian, pastinya rekan-rekan ada yang memang sedang bekerja, pekerja kantor, ada juga rekan-rekan yang memang sudah memulai usaha dari dulunya gitu ya. Nah, kalau kita melihat tren bagaimana caranya orang berjualan, semenjak sebelum tahun 2010 ya, dari zaman dahulu sampai tahun 2010, penjualan offline masih menjadi favorit ya pada kala itu. Yang mana ketika mereka ingin berjualan, mereka akan mencari toko-toko yang strategis. Nah, di mana letaknya toko yang strategis itu? Biasanya mereka mencari pasar. Yang pertama pasar di daerahnya. Mungkin bisa di pasar kecamatan ataupun di pasar pagi ya. Pasar pagi itu yang buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, itu juga saya sudah pernah mengalami ya, buka jualan baju ya di pasar pagi. Nah, sering perjalanan waktu setelah 2010 para pedagang itu mulai dikenalkan dengan istilah yang namanya jualan online. Nah, ketika memulai jualan online, itu kita tidak lagi dihadapkan dengan permasalahan lokasi atau tempat di mana kita akan berjualan. Karena pada saat kita sudah berjualan online, kita tidak perlu lagi nyari tempat atau ruko yang strategis. Dan kita pun tidak usah membayar sewa toko, dan kita pun tidak usah memajang barang terlalu bagus di toko itu, tidak. Akan tetapi di sini ketika kita beralih ke jualan online, kita harus bisa mendesain atau mengkreasikan ide-ide kita di dalam sebuah platform gitu ya. Nah, sebuah platform ini banyak sekali teman-teman yang sudah digunakan oleh rekan-rekan para pedagang online. Yang pertama, teman-teman bisa jualan via website ya. Website teman-teman. Di website itu lengkap sekali jenis-jenis produk, kemudian bagaimana deskripsinya, kemudian bagaimana cara pengantarannya dan sebagainya. Namun ketika kita punya website, ya kita juga harus bisa memasarkannya atau memarketingnya itu di Google, via Google ya. Kita juga bisa pakai Google Ads dan sebagainya. Itu yang pertama di website. Kemudian selain itu, bisa juga dilakukan melalui platform Instagram. Nah, teman-teman saya juga sudah banyak yang jualan di Instagram dengan menampilkan produk-produk terbaru, kemudian juga dengan kualitas yang bagus. Tentunya jualan di Instagram juga nanti tergantung daripada jumlah follower yang ada di situ ya. Semakin banyak jumlah follower yang ada di Instagram kita, maka akan semakin banyak peluang terhadap jualan kita. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya platform lain seperti Facebook. Nah, di Facebook itu juga ada dua macam ya. Ada yang Facebook organik, yang gratisan, kemudian ada juga Facebook yang berbayar atau yang disebut dengan Facebook Ads. Nah, tinggal teman-teman pilihlah yang mana yang kira-kira menurut teman-teman mudah gitu ya. Jadi kita jualan online itu tidak kaku ya. Nah, jadi kalau memang teman-teman hobinya jualan di Instagram, memang marketnya ada di situ, ya silakan di Instagram. Ataupun teman-teman yang enaknya jualan di Facebook, ya karena teman-temannya sudah banyak, sudah 5.000 orang, teman-teman juga bisa jualan di Facebook.
Mungkin juga teman-teman yang punya budget marketing itu juga bisa nanti melalui Facebook Ads ya. Nah, untuk Facebook Ads dan sebagainya nanti akan kita bahas di topik berikutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih komponen-komponen yang akan kita jual di toko online itu ya. Yang pertama, pada saat kita ingin memutuskan sebagai seorang pengusaha online, pertama kita harus bisa mencari produk ya. Mencari produk apa yang mudah kita dapatkan atau mudah kita kirim atau mudah kita cari gitu ya. Nah, jadi langkah awal ini kita harus bisa menentukan produk apa yang akan kita jual. Jangan sampai nanti ketika produk itu sudah laris, barangnya habis. Nah, jadi kita juga harus bisa memastikan kepada supplier kita apakah produk itu akan ready terus gitu ya. Karena kita jualan itu tidak hanya satu kali, tidak hanya 3 kali satu hari. Bahkan ketika teman-teman sudah memilih produk itu, teman-teman harus bisa memastikan produk itu ready terus. Karena kita nggak tahu nanti jualan kita akan meledak atau tidak. Nah, kalau seandainya jualan kita meledak, nah, repot kan kalau seandainya stok kita cuma 3 pieces gitu. Ternyata yang beli sampai 50 pieces ya. Dan ini sebetulnya sudah pernah saya alami ya. Ketika saya awal-awal jualan online, saya hanya stok beberapa pieces, tiba-tiba ada pesanan sekali banyak, nah itu kebingungan. Nah, maka dari itu penting juga bagi teman-teman untuk membuat stok ya, membuat stok barang agar teman-teman bisa mengirimkan barangnya dengan cepat, tidak menunggu barang itu datang atau tidak pre-order. Itu mengenai produk. Jadi teman-teman harus bisa memastikan produk teman-teman itu ready terus dan punya value. Value itu adalah nilai tambah, ya, value produk. Nah, kalau kita lihat, banyak sekali produk-produk yang sudah dijual di pasaran. Nah, akan tetapi, bagaimana caranya supaya produk kita itu selalu laris, selalu laku. Nah, jadi kita sebagai seorang pebisnis, ya, apalagi pebisnis online, kita harus bisa mengelis apa saja kelebihan daripada produk kita. Ya, jadi pertanyaannya apa saja kelebihan dari produk kita yang pertama? Apa saja kelebihannya? Kemudian mengapa? Mengapa orang itu mau membeli produk kita? Kenapa tidak mau membeli produk orang lain? Nah, kalau itu sudah kita temukan, insya Allah nanti produk kita itu akan dicari orang gitu. Bukan kita yang mencari customer, tapi customer itu yang akan mencari produk kita. Karena apa? Kita jualannya itu tidak di pinggir jalan. Kita itu jualannya di rumah. Jadi bagaimana cara market itu datang ke rumah kita, ya, melalui online, itu dengan cara kita punya value produk yang menarik, yang bisa membawa customer itu untuk belanja ke toko kita. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan rekan-rekan yang jualan online-nya itu belum laris, atau bahkan ada juga yang sudah masang foto-foto produk di sebuah marketplace, itu kenapa tidak pecah telur ya, belum laku lah istilahnya. Kalau saya ngomong nggak laku ya nggak mungkin, karena semua produk itu pasti laku. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang jualan itu belum laku. Nah, kenapa jualan teman-teman itu belum laku? Nah, jadi di situ mungkin produk teman-teman itu tidak punya value-nya atau tidak punya nilai tambah. Atau memang produk teman-teman itu pasaran itu mudah didapat di luaran atau di pinggir-pinggir jalan atau di mana. Nah, bagaimana caranya supaya produk kita itu laris? Ya, kita cari produk yang unik. Nah, kalau istilah bisnis itu namanya kita harus punya USP-nya. USP itu Unique Selling Proposition. Jadi artinya produk kita itu punya keunikan-keunikan, punya kelebihan-kelebihannya. Nah, bisa saja kelebihannya itu yang pertama mungkin dari kualitas. Kualitasnya bagus, nyaman dipakai, ditambah lagi harganya murah, kemudian pengirimannya cepat. Kemudian ketika orang bertanya langsung dijawab melalui chat. Nah, itu ya.
Itu sebetulnya langkah di mana supaya produk kita itu bisa cepat terjual di pasaran. Nah, kemudian setelah kita memiliki produk yang bagus atau produk yang unggul, baru kita menentukan di mana kita akan berjualan. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan cara yang mudah adalah dengan menjual di marketplace. Ya. Nah, kenapa saya ingin menjelaskan jualan di marketplace? Karena marketplace itu kan artinya marketplace ya. Place itu tempat, market itu pasar gitu. Jadi di situ sudah ada pasarnya. Ya, sudah ada tempat orang yang mau beli. Nah, tinggal kita menyediakan produk apa yang bisa dijual di marketplace itu. Nah, jenis-jenis marketplace sudah banyak di Indonesia ini. Yang pertama adalah, mulai dari, saya sebut merek nggak apa-apa ya, Tokopedia. Tokopedia itu pemain lama yang ada di Indonesia ini. Nah, teman-teman juga bisa mulai dari Tokopedia ya. Ya kan? Tokopedia, nah seperti itu. Ya, saya iklan ya. Nanti mudah-mudahan ada marketplace Tokopedia yang bayar saya. Kemudian yang kedua, ada juga yang namanya Shopee. Ya. Nah, di Shopee ini punya keunggulannya itu gratis ongkir. Nah, itu juga value-nya. Value daripada toko online Shopee itu adalah gratis ongkir. Biasanya juga ada syarat-syaratnya ya, pembelian minimal 90.000 atau 40.000. Nah, tapi kalau teman-teman nanti ingin berbelanja di toko saya, di toko ASK Collection, di Shopee, itu bisa gratis ongkir RP0, tanpa syarat. Nah, itulah value produk daripada toko saya. Saya jadi iklan juga nih. Nah, itu di Shopee. Kemudian yang ketiga, marketplace yang ketiga itu ada yang namanya Bukalapak. Nah, Bukalapak juga hampir sama platformnya dengan Shopee, dengan Tokopedia. Artinya di situ sudah ada marketnya, sudah ada pasarnya, tinggal kita menyediakan produknya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga bisa berjualan di blibli.com. Nah, kalau blibli.com ini ada syarat-syaratnya ya. Teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu di seller center-nya, kemudian nanti tunggu di approve. Dan approve-nya itu butuh waktu. Nah, seperti itu. Itu jenis-jenis marketplace. Nah, setelah kita punya toko di marketplace, ya, setelah kita punya toko di online marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, baru kita membuat konten. Kita membuat konten produk. Nah, apa saja isi kontennya itu? Yang pertama adalah foto produk. Nah, di dalam foto produk itu ada juga ketentuannya teman-teman. Jadi kita tidak asal naro foto produk ya. Itu ada ketentuannya supaya jualan kita itu menarik ya. Kalau teman-teman hanya sekedar naro foto tidak ada aturannya, itu nanti akan kurang menarik. Nah, mengenai konten dan sebagainya nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Kemudian juga tentang marketing. Nah, teman-teman ketika jualan di marketplace, marketing itu juga perlu. Jadi di marketplace juga hampir sama seperti platform-platform yang lain, ada yang gratisan dan ada juga yang berbayar. Nah, ketika teman-teman keterbatasan modal, ya mungkin teman-teman juga bisa mulai dari marketing yang gratisan. Artinya teman-teman harus rajin upload dan naikkan produk gitu ya di marketplace. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada yang beli pecah telur. Nah, selain itu juga teman-teman juga harus bisa meningkatkan pelayanan. Karena pelayanan sangat berpengaruh terhadap penjualan teman-teman. Jadi ibarat kata ketika ada orang yang mampir ke toko teman-teman, itu harus segera dilayani dengan cepat. Karena kalau terlambat sedikit nanti customer itu akan pergi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, insya Allah nanti akan saya lanjutkan ke video-video selanjutnya mengenai bagaimana caranya kita laris manis jualan di marketplace ya. Insya Allah akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Tetap semangat di masa new normal. Tetap kita optimis. Mudah-mudahan omset kita bisa meningkat. Itu saja. Salam sukses. Uda Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.